Ini adalah sofa yang aku beli di IKEA secara online. Kenapa aku beli? Karena lagi promo. Promo 10 tahun IKEA di Indonesia. Jadi, tanpa basa-basi kita langsung unboxing aja sofanya. Di sini ada gambar, nggak boleh ditusuk. Bukan nggak boleh pakai pisau, aku nangkapnya gitu sih. Karena mungkin kalau ditusuk, takutnya ini udah langsung kena bagian dudukan sofanya. Jadi aku mau ngambil dulu pisau. Jadinya pakai gunting kuku aja. Harusnya udah cukup. Oke, ini langsung ke bagian utama ya. Kita keluarin dulu partnya. Oke, jadi di isi boxnya itu udah ada part utamanya ini. Terus ini buat di pinggirnya harusnya. Ini harusnya buat di pinggirnya. Ada dua, kiri kanan. Dan ada satu sandaran tentunya. Seperti ini. Oke, dan ada baut juga buat dudukan kakinya. Nama sofanya itu ini. Gimana bahasanya? Bilsom. Bentuknya seperti ini. Atau nanti aku tunjukin juga kalau udah jadi. Pada pusing-pusing. Jadi isinya itu selain part-part tadi, ini ada baut, juga buku paduan yang harusnya sih untuk ukuran sofa nggak serumit kayak masang rak buku atau lemari atau misalkan furniture lain. Cuman mungkin tetap aku harus ambil angle yang lebih jauh untuk proses pemasangannya. Mungkin biar lebih jelas aja sih. Ngomong-ngomong di sini direkomendasiinnya untuk dipasang jangan sendirian, tapi berdua. Cuman aku mau pasang sendiri. So, kita lihat apakah bisa atau enggak. Langsung aja kita pasang. Budayakan membaca. Oke. Step pertama, kita pasang baut di sini. Ini bautnya cuma ada satu jenis, jadi nggak bakal pusing pakai baut yang mana, karena cuma ada satu jenis. Oh, ternyata untuk masangin sofa ini kamu udah nggak perlu alat apa-apa, karena di sini udah dilengkapin sama kunci apa ini namanya, aku nggak tahu. Tapi harusnya udah nggak perlu pakai alat tambahan, kamu bisa langsung mulai rakit ketika sofanya udah datang. Pasangin baut dulu guys, ke 3 lubang yang ada di sini. Ya paduannya udah ada semua kok. Kalau emang kamu tertarik buat beli sofa yang sama, tinggal ngikutin panduannya. Nggak pusing juga kok. Lumayan berat, dan mungkin itu alasan kenapa direkomendasikan untuk ngerakitnya berdua, jangan sendirian. Tapi masih bisa menurutku untuk dipasang sendirian. Lanjut ya. Dan udah sih, sebetulnya tinggal masangin baut-baut tadi pakai mur yang udah disediain oleh IKEA. Jadi bener-bener udah tinggal pasang aja. Nggak ambil pusing lagi. Oke, aku tarik ucapanku, ternyata memang akan jauh lebih mudah kalau kita ngerakitnya berdua. Karena kita perlu neken bagian sandarannya itu biar bautnya itu bisa dipasang. Karena kalau enggak, gak bakal kelihatan. Tapi tetap bisa diakalin kok kayak gini, disandarin ke tembok aja. Nah ini, jadi kalau misalkan si sandaran yang nggak didorong, bautnya itu nggak keluar, jadi kita nggak bisa ngunci dari sini. Tapi kalau misalkan kita akalin pakai yang dorong ke tembok, akhirnya nongol. Ini juga meskipun nggak terlalu kedorong, tapi ini akhirnya nongol.
Kelihatannya nongol. Beda sama yang ini. Nah, ini masih kurang pressure dari dindingnya, tapi kalau ditekan dia kelihatan. Jadi bisa dikencengin. Nah, kalau udah dikencengin gampang, karena udah kekunci gini, tinggal dikunci aja pakai apa sih ini namanya lah. Kalau yang tahu boleh tulis di kolom komentar ya. Oke, ini aku udah selesai masang boxnya, cuman bener-bener dikencengin karena aku harus mastiin bahwa si sandarannya itu sejajar sama bagian utamanya, nggak sampai maju kayak gini. Itu sesuai rekomendasi. Terus sebetulnya sesuai arahan itu harusnya masang pinggirnya dulu, cuman aku mau pasang ini dulu karena lumayan ganggu. Dia makan space. Jadi kita masang kaki-kakinya dulu. Karena ini harusnya juga nggak ngeganggu proses pemasangan si samping sofa ini. Oke, dan kita lanjut masang bagian samping. Langsung aja. Dan mungkin videonya akan bosen kalau misalkan nunjukin aku masang baut dengan angle yang gak jelas ini. Jadi aku bakal langsung skip ke proses sofa jadi dan mungkin cerita dikit atau mungkin nggak sama sekali. Gimana nanti proses editing. Ya mungkin di sini aku mau sedikit cerita soal pengalaman aku ngerakit beberapa barang di IKEA. Ada meja, ada kursi, terus apa lagi yang aku beli di IKEA ya? Oh, aku juga pernah masangin meja TV untuk kakak aku. Dan ya sejauh ini nih yang paling gampang memang masang sofa. Bahkan masang kursi saya ingat aku jauh lebih ribet sih dibandingkan masang sofa ini. Cuman salah satu persamaan dari setiap barang-barang di IKEA itu, seingat aku adalah kamu tidak perlu lagi barang-barang tambahan. Maksudnya kayak untuk masang, ya kayak ini aja. Kayak untuk masang sofa ini udah disediain alat ini, yang aku masih lupa namanya. Kayaknya sempat ingat tapi kunci T ya biasa. Iya ini kunci T. Iya sih biasanya kunci T, cuman karena mekanismenya gini aku tiba-tiba lupa. Jadi udah tinggal pasang aja paketnya, datang pastiin isinya lengkap dan di kertas itu udah ada penjelasan harusnya ada apa aja dalam paket. Ya udah tinggal pasangin. Tapi itu seingat aku semua barang di IKEA seperti itu. Kenapa aku bisa ngomong kayak gitu? Karena kayak rak buku aku itu bukan dari IKEA dan aku perlu bawa obeng sendiri. Pakai board jauh lebih gampang sih. Terus aku juga pasang rak sepatu di sini baru, bukan dari IKEA dan aku perlu obeng sendiri. Jadi ya itu seingat aku ya. Buat teman-teman yang suka beli perabotan dari IKEA, kalau memang salah tolong dikonfirmasi karena ya itu seingat aku aja sih. Itu. Terus tadi juga di awal aku sempat mention bahwa salah satu alasan kenapa aku beli sofa ini karena lagi promo. Aku sih seingat aku jarang-jarang ya lihat IKEA lagi promo dan di aplikasinya sendiri alasan sofa ini di diskon adalah aku nanti akan cantumin harga normal dan harga promonya. Alasan sofa ini diskon karena yaitu IKEA udah 10 tahun ternyata di Indonesia ya, udah lama banget. Berarti udah dari 2014. Cuman aku juga mau sedikit cerita bahwa aku tuh nggak beli sofa ini di aplikasi IKEA atau aku beli di store-nya langsung, tapi aku malah beli di Tokped. Kenapa? Karena setelah dihitung-hitung ongkirnya jauh lebih murah. Nanti aku coba bandingin deh ongkir dari aplikasi Tokopedia dan aplikasi IKEA-nya langsung. Tapi itu konteksnya untuk beli satu barang ini. Ketika aku nyoba masukin item lain, hitungan ongkirnya jauh lebih mahal dan lebih murah di aplikasi IKEA-nya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Apalagi ya? Oh ya, meskipun di kertas kita direkomendasikan untuk ngerakitnya 2 orang, itu memang akan sangat nolong, tapi sebetulnya masih sangat mungkin, masih sangat bisa untuk kamu masang sofa ini sendirian. Memang sedikit lebih effort, tapi masih sangat bisa dan masih sangat memungkinkan. Sejauh ini juga aku sempat masang dipan sendiri, bisa lah, selama kamu mau muter otak kamu sedikit. Karena jujur aku pribadi suka banget ngerakit-rakit furniture, rasanya itu kayak main Lego tapi dalam skala yang jauh lebih besar.
seandainya rumah udah dalam versi Lego, ada sih di China, cuman seandainya udah versi Lego mungkin aku pengen ngerakit sendiri. Karena entah kenapa ngerakit sesuatu tuh rasanya seneng aja gitu. Kayak aku suka ngerakit PC. Tapi ya mungkin basicnya itu karena mungkin dari dulu aku suka ngerakit mainan-mainan kali ya. Jadi ke bawah sampai sekarang bentuknya aja yang berubah gitu. Dulu mainan kecil-kecil, sekarang agak gede, ke rak sepatu, ke meja, kursi, rak buku, lemari, dipan, dan sekarang sofa. Ya mungkin itu aja untuk video ngerakit sofa sendirian. Apa masang sofa sendirian? Entahlah. Nanti udah jadi judul mah kamu juga nggak tahu sih kamu nonton sampai akhir atau enggak. Tapi pokoknya sekian video kali ini. Ini nggak tahu video apa lagi. Video ya cuplikan kehidupan aja lah. Karena beli sofa juga nggak setiap minggu, nggak setiap bulan, nggak setiap tahun. Ya itu aja video kali ini. Sampai jumpa di video yang lainnya. Dah.